Assalamualaikum, selamat siang Bu Wit. Selamat siang. Iya, sesuai janji kita kemarin ya Bu Wit ya. Ya, Kita hari ini akan melakukan ngobrol-ngobrol bareng tentang keadaan kelas Bu Wit. Kira-kira kali ini apa yang ingin dibahas oleh Bu Wit? oke. Kali ini di pertemuan ini saya ingin membahas tentang murid saya, Bu. Di kelas saya itu ada satu anak nih yang setiap pagi kalau berangkat sekolah terus ditinggal sama orang tuanya, misalnya yang nganter orang tuanya, ayahnya ya dia nangis atau minta ditungguin ayahnya. Padahal saya inginnya tuh anak-anak itu lebih mandiri, tidak tergantung pada ayah atau ibunya. Karena kalau dilihat dari usianya, anak itu seharusnya sudah bisa mandiri dalam hal bersekolah, tanpa diajarkan atau dituntut sama orang tuanya, Bu Sari. Oh ya, jadi masalahnya ada anak yang masih ketergantungan kepada orang tuanya, masih harus diantarkan dan bahkan ditungguin di kelas saat belajar. Nah, Iya, betul. nah di sini Bu Wit ingin anak tersebut itu mandiri ketika ditinggal oleh ibunya dan tidak menangis. Betul seperti itu, nggih, Bu? Enggak, betul sekali Bu Sari. Saya inginnya seperti itu. Ya, hari ini kita mau ngobrol singkat aja nih, Bu. Oke. Ya, jadi apa sih yang Bu eh, Wit ingin capai dari hasil ngobrol-ngobrol kita? Saya ingin ada pemecahan masalah dari masalah itu, Bu. Masalah tentang anak yang nangis kalau ditinggal itu, Bu. Terus saya ingin bagaimana agar anak itu lebih mandiri dan mau ditinggal ibunya saat belajar seperti kawan-kawannya yang lain, Bu. Ya, jadi Bu Wit di akhir ngobrol-ngobrol kita ini ingin mendapatkan solusi ya, bagaimana anak yang nangis itu bisa mandiri. Ya, betul. Saya ingin dapat solusi itu, Ibu. Oke, oke. Eh, menurut Bu Wit nih, anak yang dikatakan mandiri itu anak yang bagaimana, Bu? Anak yang mandiri menurut saya itu anak yang sudah tidak bergantung pada orang lain, baik itu sama orang tuanya, ayah ibunya, atau lingkungan sekitar dia, baik dalam hal sekecil apapun harusnya jadi mandiri. Karena di sini dia kan sudah kelas 1 nih, kebetulan saya kan ngajar kelas 1. Baik. Jadi, menurut Bu Wit, anak yang mandiri itu anak yang sudah tidak bergantung pada orang lain dalam hal sekecil apapun. Begitu ya, Bu? Iya, iya, iya. Menurut saya seperti itu, Bu. Nah, sekarang menurut Bu Wit, indikator anak sudah bisa dikatakan mandiri itu yang bagaimana, Bu? Indikator anak yang bisa dikatakan mandiri itu gini, Bu. Kita pakai contoh saja, nggih. Misalnya Ya. anak berani untuk belajar dalam kelas tanpa ditungguin oleh orang tuanya atau ibunya atau ayahnya. Minimal ya tidak menangis ketika ditinggal oleh orang tuanya gitu, Bu. Jadi indikator pertamanya adalah anak tidak menangis ketika. Nah, Betul. menurut Bu Wit, kira-kira kenapa anak tersebut itu menangis, Bu? Eee, kalau saya lihat ya, mungkin anak itu kurang nyaman dengan lingkungan belajarnya. Dia tuh belum akrab dengan teman-teman di kelasnya, atau
Mungkin takut dengan saya ya sebagai gurunya, Bu Sari. Ya, jadi anak tersebut menangis karena belum bisa beradaptasi dengan lingkungannya ya, Bu. Iya betul, Ya, beradaptasi, dia belum beradaptasi. belum bisa membaur bersama teman-temannya. Itu yang saya tangkap ya, Bu. Betul, itu. Kira-kira nih hal apa yang dapat Bu Wit lakukan agar anak tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungannya, cepat berbaur dengan teman-teman, dan bersosialisasi. Kebetulan di belakang agak bising ya, saya ulang pertanyaannya Bu Sari. Iya, Apa iya. tadi? Uh, Bagaimana agar anak cepat berbaur dengan teman-temannya dan bersosialisasi, nggih? iya, iya betul sekali. Saya akan berusaha menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan pastinya menyenangkan. Ya, bagus sekali Bu, rencana yang akan membuat lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Lalu menurut Bu Wit, lingkungan belajar yang menyenangkan itu yang seperti apa nggih? Lingkungan belajar yang menyenangkan menurut saya adalah lingkungan belajar yang bisa mengakomodir, kebutuhan mereka. Nah, di sini saya mungkin akan menata ulang ruang kelas saya atau di-setting ulang kelas saya dengan memberikan hiasan-hiasan, ya yang menarik di mata mereka, menyiapkan permainan edukatif yang variatif dan beragam, juga melakukan pembelajaran yang menyenangkan, dan memajang hasil karya siswa yang mereka buat, tujuannya agar mereka bangga dan merasa memiliki kelasnya. Jadi mereka bisa betah di dalam kelas. Begitu Bu Sari rencana saya. Wah, sepertinya itu menarik sekali ya Bu. Jadi nanti Bu Wit akan menghias kelas sesuai dengan minat anak tersebut, kemudian akan memajang hasil karyanya di papan pajangan, kemudian menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, itu semua kan berhubungan dengan lingkungan belajar yang menyenangkan, Bu. Ya. Ya, kemudian bagaimana dengan masalah tentang anak yang belum bisa bergaul atau berbaur dengan teman-temannya dengan lebih cepat itu apa yang akan dilakukan oleh Bu Wit? Agar murid saya itu lebih bisa berbaur dengan cepat ya dengan teman-temannya, sepertinya saya akan mengimplementasikan pembelajaran PSE, pembelajaran sosial emosional di kelas saya, Bu. Baik dengan mengintegrasikannya dalam pembelajaran maupun menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Seperti itu, Bu Sari. Ya, baik sekali itu ya Bu ya. Jadi Bu Wit akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas dan juga akan menciptakan iklim positif dan budaya Betul. positif di sekolah. Begitu ya? Iya, betul. Nah, kira-kira langkah apa saja yang akan dilakukan oleh Bu Wit dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional tadi, Bu? Untuk menciptakan iklim positif dan budaya sekolah, saya akan membuat papan emoji dan melakukan restitusi. Saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran PSE dengan saya juga akan mencoba
melakukan penguatan kompetensi sosial emosional yang saya integrasikan dalam pembelajaran saya nanti, Bu. Ya, baik sekali itu ya, Bu ya. Menurut saya itu sangat menantang sekali, Bu. Jadi di sini nanti Bu Wit itu akan membuat papan emoji, melakukan segitiga restitusi, juga akan melakukan penguatan sosial emosional dengan mengintegrasikan ke dalam pembelajaran. Begitu ya, Bu? Betul, betul Bu Sari. Ya, jadi gini Bu Wit, itu yang pertama akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, terus menyediakan permainan edukatif yang bervariasi, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, dan memajang hasil karya siswa itu yang pertama, dan yang kedua itu akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas dan membuat papan emoji serta melakukan restitusi. Betul, betul Bu Sari. Itu rencana saya. Ya, oke. Bu Wit juga akan mengintegrasikan PSE dalam pembelajaran dengan penguatan kompetensi sosial emosional. Begitu kan ya, Bu? Betul, betul Bu Sari. Ya. Nah, sekarang di antara beberapa hal tersebut nih, Bu, mana yang paling mungkin dilakukan terlebih dahulu? Mana yang bisa langsung diaplikasikan langsung oleh Bu Wit? Yang pertama mungkin bisa langsung saya aplikasikan. Saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, melaksanakan pembelajaran tadi yang menyenangkan, dan juga memajang hasil karya-karya siswa saya agar mereka bangga dan merasa memiliki kelasnya. Begitu Bu Sari. Ya, saya setuju sekali itu Bu Wit. Jadi Bu Wit akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan serta memajang hasil karya siswa agar mereka tentunya bisa merasa bangga ya, dan merasa memiliki kelas tersebut. Nah, sekarang saya ingin tahu Bu Wit, coba ceritakan Bu Wit itu nantinya akan menghias kelasnya itu seperti apa, Bu? Saya akan menghias kelasnya itu sesuai dengan kebutuhan siswa saya yang pasti ya. Tidak mungkin saya menghias kelas saya dengan tidak melihat kebutuhan anak-anak saya. Saya juga akan menghias kelasnya itu sesuai minat juga profil belajar siswa saya. Tidak mungkin kelas saya nanti seperti menghias anak kelas 6 dibuat galaksi atau mungkin dibuat peta seperti itu kan tidak mungkin. Jadi sesuai dengan minat dan profil belajar siswa saya Bu Sari. Ya, bagus sekali. Jadi Bu Wit sudah mengamati minat dan kebutuhan siswa sebelumnya, nggih? Nggih Bu, karena Ya. di Bagus sekali itu. sekolah saya itu di Mm-mm. awal tahun masuk pelajaran itu kami bekerja sama dengan dengan wali siswa yang kemudian psikolog untuk sekedar ngobrol-ngobrol. Jadi kita tahu nih, ini anak-anak yang kinestetik, ini yang anak-anak auditori, gitu-gitu Bu. Jadi walaupun nanti di awal pembelajaran juga kita melakukan asesmen awal Bu untuk memetakan minat bakat anak-anak. Iya, bagus sekali itu menurut saya Bu. Jadi kelasnya nanti itu akan dihias benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa, begitu nggih Bu? Nggih Bu.
Nah, kira-kira dalam menghias kelas ini, apakah ada yang bisa membantu Bu Wi dalam menghias kelas? Apakah dibantu oleh eh, rekan sejawat atau dilakukan sendiri, Bu? Nah, saya mungkin akan berkolaborasi nih dengan komite kelas, karena dari awal masuk ketika MOS saya sudah membentuk komite kelas. Nah, komite kelas itu dari wali siswa kelas saya. Saya juga akan melibatkan murid-murid saya dalam menghias kelas, sehingga karena mereka dilibatkan, jadi anak-anak itu merasa memiliki kelasnya, akan merawatnya dan tidak merusaknya. Ya, baik. Jadi untuk menghias kelas, Bu Wit akan melibatkan orang tua, juga anak-anak untuk ikut serta, nggih. Nggih. Oke, Bu Wit, dari percakapan kita nih hari ini, menurut Bu Wit, apa yang Bu Wit sudah dapatkan? Dari ngobrol-ngobrol yang saya kira ini santai, tapi kok saya mendapatkan banyak solusi ya. Jadi untuk membuat anak-anak tidak menangis saat ditinggal sama orang tuanya, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Saya juga akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional, dan juga saya segera melaksanakan menghias kelas sesuai dengan minat dan profil belajar siswa saya, dan juga melibatkan semua anak dalam kelas dan juga komite kelas. Ya, baik. Kira-kira kapan nih mau dilaksanakan oleh Bu Wit? Sepertinya saya akan segera melaksanakannya. Bisa jadi besok saya akan melaksanakannya. Awalnya saya akan mulai diskusi dulu dengan orang tua sebagai komite kelas. Mungkin dari pengurus dulu. Lalu nanti kita ngobrol sama-sama sambil saya mengumpulkan bahan-bahan untuk menghias kelas yang bisa saya gunakan untuk menghias kelas, Bu. Baik, jadi ini saya malah yang sangat antusias sekali ini menunggu hasilnya besok bagaimana, nggih? Ya, besok udah langsung dilaksanakan ya, Bu Wit, nggih. Nggih. Ya, luar biasa sekali. Jadi mungkin minggu depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi untuk melihat hasilnya. Semoga ya selalu Iya, sehat jadi bisa ngobrol-ngobrol asik ini. iya. Semoga dengan kelas yang sudah dihias sesuai dengan kebutuhan belajar anak tersebut, dan anak tersebut ini yang tadinya menangis sudah merasa nyaman dan mau ditinggal oleh ibunya. Semoga Ibu, semoga jadi kelas kami segera kondusif untuk melaksanakan pembelajaran. Ya, terima kasih Bu Wit atas ngobrol-ngobrol yang sangat bermanfaat ini. Terima kasih Ibu, jadi saya menemukan titik temu dari masalah yang saya hadapi, yang sharing is caring katanya, karena berbagi itu kita peduli. Terima kasih Ibu Sari atas solusinya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Sari, saya sudah siap atas pertanyaan refleksi dari Bu Sari. Oke Bu, ini ya untuk pertanyaan yang pertama. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita, Bu? Menurut saya semuanya berjalan dengan baik sekali. Di sini saya sudah menyampaikan tujuan dari percakapan kita tadi, ngobrol-ngobrol kita itu dengan jelas. Saya juga sudah mengidentifikasikan masalahnya, dan saya rasa identifikasi yang saya terapkan tadi juga sudah jelas, nggih. Dan rencana aksi
yang sudah tersusun dengan baik, serta tanggung jawab juga sudah berjalan dengan baik. Itu menurut saya, Bu Sari. Iya, sudah sangat baik sekali nih Bu. Berikutnya Menurut nih, saya. ya untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, apa yang masih kiranya perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan Bu? Sepastinya sebenarnya masih banyak harus diperbaiki dan ditingkatkan. Tapi setidaknya saya akan berusaha lebih baik lagi dalam melaksanakan atau memberikan pertanyaan kepada coach saya. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa yang bisa Ibu lakukan untuk menghadirkan kehadiran secara penuh dalam kegiatan coaching ini, Bu? Jadi untuk menghadirkan diri saya dalam coaching ini, menurut saya sudah sebaik mungkin menyimak apa yang disampaikan oleh coach saya, dan saya berusaha fokus dan tidak terdistract dengan hal-hal yang ada di sekitar saya. Saya masuk ke dalam percakapan itu. Begitu, Bu? Oke, ya. Benar-benar sudah bisa hadir secara penuh dalam coaching nih, Bu. Diusahakan. Untuk pertanyaan berikutnya, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, Bu? Yang pasti banyak yang harus diperbaiki seperti yang saya bilang, tapi di ngobrol-ngobrol kita tadi ini kayaknya yang harus diperhatikan itu penggunaan bahasa saya ini deh. Karena mungkin saya belum menggunakan bahasa yang semestinya, yang baku, yang seharusnya digunakan dalam mengcoaching seseorang. Karena saya masih menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari atau bahasa-bahasa lugas. Begitu, Ibu. Sepertinya sama nih Bu, di sini kita belajar bareng untuk memiliki tata bahasa yang lebih tertata lagi. Betul. Ya, pertanyaan yang terakhir nih Bu, ini juga membuat saya deg-degan. Apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching? Perasaan saya saat di coaching oleh coach saya yaitu Ibu Sari, saya merasa lega dan pasti happy karena saya bisa sharing dengan Ibu tentang hal-hal yang terjadi di kelas saya, dan syukurnya terselesaikan dengan baik lewat coaching ini tadi. Yang awalnya saya masih apa ya Bu namanya, meraba-raba, menerka-nerka, mengira-ngira dari solusi apa sih ya masalah ini, solusinya bagaimana. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol asik ini, saya menemukan titik temu dari permasalahan saya dan saya sangat berterima kasih atas coaching hebat ini. Begitu, Bu Sari. Alhamdulillah, iya. Berarti ada solusi yang Assalamualaikum Bu Sari, apa kabar nih hari ini? Waalaikumsalam Bu Wit, Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga baik dan sehat luar biasa Ibu. Iya, saya mohon maaf Ibu, ini mengganggu waktunya Ibu. Sore Nggak gini nggak harusnya apa-apa, santai. santai aja. Saya juga sedang nggak ngapa-ngapain kok. Ya, terima kasih sekali. Jadi begini Bu, salah satu murid di kelas saya itu ada yang tidak bisa fokus saat saya beri tugas. Jadi anak tersebut dibilang troublemaker begitu Bu. Jadi sebelumnya tugasnya selesai, dia itu selalu mengajak teman-temannya untuk bikin
kayak semacam ulah mempengaruhi teman-temannya seperti itu. Hmm. Nah, hal itu akhirnya membuat teman-temannya yang ada di dalam kelas itu tidak bisa mengerjakan tugasnya secara tepat waktu. Oh, gitu. Jadi ada salah satu muridnya Bu Sari yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas dan akhirnya berimbas ke siswa yang lain gitu. Nggih, betul sekali seperti itu, Bu. Oke, oke, oke. Kita ini akan ngobrol-ngobrol sebentar nggih hari ini. Nggih, Bu. Nah, dari ngobrol-ngobrol ini apa sih yang ingin Bu Sari capai dari obrolan ini? Iya, jadi saya ingin nantinya itu ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi, agar anak tersebut bisa fokus dalam mengerjakan tugas dan tidak mengganggu teman lainnya, Bu. Oh, jadi Bu Sari ingin Anak tersebut bisa fokus dalam mengerjakan tugas dan tidak mengganggu teman lainnya, Bu. Oh, jadi Bu Sari ingin siswanya tersebut fokus dan tidak mengganggu temannya yang lain, begitu? Nggih, betul sekali seperti itu, Bu. Oh, kalau gitu, saya jadi ingin tahu deh, apa sih, gimana kondisi anak tersebut bagaimana sih, Bu? Coba deh Bu Sari ceritakan secara detail kondisi siswa Bu Sari itu bagaimana? Iya, Bu. Jadi begini, siswa itu sebenarnya tergolong, di atas rata-rata, Bu. Maksudnya, dia itu mau mendengarkan penjelasan saya dan anak tersebut itu mampu ketika ditunjuk ke depan, dia mampu menyelesaikan apa yang saya tanyakan, seperti itu. Tapi ketika saya beri tugas secara mandiri, dia tidak bisa fokus. Jadi sebelum tugasnya itu selesai, dia itu pasti usil ke teman-temannya begitu, Bu. Jadi teman-temannya itu diajak cerita. Misalnya nih, pada kegiatan pembelajaran hari ini, dia cerita tentang kegiatannya, misalkan memancing setelah pulang sekolah kemarin, seperti itu. Jadi dia menceritakan pengalamannya yang dialami hari sebelumnya. Nah, ketika dia bercerita, teman-temannya yang lain ikut menanggapi. Ke Dan distract ya? iya, betul sekali. Jadi itu, saya harus, sering-sering mengingatkan, "Ayo anak-anak, sudah selesai apa belum?" Seperti itu, Bu. Oh, jadi menurut Ibu Sari, siswa tersebut sebenarnya bisa ya, mampu dalam Mhm. pembelajaran, namun tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi karena ingin menceritakan nih pengalamannya ataupun rencananya kepada teman-temannya gitu ya. Nggih. Iya, betul sekali seperti itu, Bu. Nah, menurut Bu Sari nih, agar murid tersebut bisa konsentrasi penuh, apa sih kira-kira yang bisa Ibu Sari lakukan untuk membuat anak itu maksudnya bisa konsentrasi penuh itu apa yang bisa Bu Sari lakukan menurut Bu Sari? Sepertinya saya perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional nih, Bu, dalam pembelajaran. Hmm. Terus, saya perlu menciptakan iklim dan budaya positif seperti itu, Bu. Wah, 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 itu bagus sekali Bu. Jadi Bu Sari ingin mengintegrasikan pembelajaran PSE dalam pembelajaran di kelas dan menciptakan budaya positif sekolah, begitu? Iya, Bu. Wah, menurut saya itu bagus. Tapi kalau menurut Bu Sari sendiri, kompetensi sosial emosional seperti apa nih yang ingin Ibu Sari terapkan dalam pembelajaran? Sepertinya saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial emosional terutama pada kompetensi kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran, Bu. Manajemen diri dalam pembelajaran. Pembelajaran. Oke, itu bagus sekali Bu. Jadi Bu Sari ingin mengintegrasikan
kompetensi sosial emosional, terutama manajemen dirinya dan dalam pembelajaran itu, betul? Iya, betul sekali, Bu. Nah, menurut Bu Sari nih, cara apa nih makin asik nih obrolannya? Nah, menurut Bu Sari, cara apa yang bisa dilaksanakan untuk mengintegrasikan 2 kompetensi tadi itu, Bu? Ya, menurut saya yang bisa saya lakukan untuk mengintegrasikan kompetensi sosial emosional berupa kesadaran diri dan manajemen diri itu, eh, saya akan membuat roda emosi yang saya pajang di depan kelas. Jadi ketika anak-anak datang, mengambil emotikon sesuai dengan perasaan mereka. Tentunya sesuai dengan perasaan mereka masing-masing ya, Bu. Iya. Nah, kemudian emotikon tersebut, dipasang dalam roda emosi. Mungkin begitu, Bu? Wah, bagus sekali itu. Jadi, Ibu akan buat roda emosi untuk menentukan kesadaran diri siswa. Nah, sekarang kalau menurut Bu Sari, apa yang bisa dilakukan agar anak tersebut, tadi kan untuk kesadaran dirinya, kalau untuk memanajemen dirinya dengan baik itu menurut Bu Sari apa yang harus dilakukan? Ya, sepertinya pada kegiatan pembelajaran saya perlu menggunakan teknik stop nih, Bu. Oh iya. Jadi, anak mempunyai waktu untuk menstabilkan perasaan mereka dan mungkin selanjutnya saya akan memberikan kesempatan, kepada, anak untuk menceritakan pengalamannya, dan apa yang dirasakannya di hari tersebut sehingga, eee, anak dapat menceritakan keluh kesahnya. Jadi setelah dia menceritakan dan mendapatkan tanggapan dari teman yang lain, yang saya harapkan nanti dia tidak terpancing dan tidak ingin bercerita lagi setelah diberikan tugas secara mandiri. Sepertinya demikian, Bu, saya akan memberikan ruang kepada anak-anak untuk bercerita. Bagus sekali ya. Jadi di awal pembelajaran tadi Bu Sari akan melaksanakan teknik STOP untuk tujuannya untuk menstabilkan perasaan muridnya ya. Iya, betul sekali. Dan memberikan ruang bercerita kepada anak-anak tentang pengalaman dan perasaannya. Nggih, Begitu? Bu. Ya memang kita Nggih. kadang-kadang tidak memberi ruang kepada anak-anak untuk bercerita gitu nggih. Nggih, Padahal itu nggih. termasuk literasi nggih Bu Sari? Nggih, betul sekali, Bu. Nah, tadi itu Bu Sari bercerita tentang iklim positif kan sama budaya sekolah kan? Menurut Bu Sari bagaimana sih Bu Sari akan menerapkan 2 hal tersebut? Sebenarnya di kelas saya itu sudah ada keyakinan kelas, Bu. Namun, belum sepenuhnya dimengerti dan dilaksanakan. Jadi saya akan merevisi, dengan memasukkan beberapa nilai yang membuat anak tersebut meyakini, bahwa mengganggu teman-teman dan bercerita saat mengerjakan tugas itu dapat menunda saat menyelesaikan tugas dan saya akan, berencana untuk melakukan segitiga restitusi. Sepertinya itu, Bu. Wah, oke banget itu. Jadi Bu Sari ingin merevisi keyakinan kelas dan Bu Sari akan melaksanakan segitiga restitusi. Ya, Begitu? benar sekali seperti itu, Bu. Nah, Bu Sari, dari ngobrol awal tadi yang asik ini, kalau boleh saya rangkum dari pembicaraan kita ini, Bu Sari akan jadi yang akan dilakukan oleh Bu Sari untuk mengatasi permasalahan anak yang tidak bisa fokus itu ketika diberi tugas kan, dia tidak bisa fokus itu ada 2, ya kan? Ya. Yang pertama tadi dengan mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran dengan Betul. cara membuat roda emosi ya tadi ya.
dan memberikan kesempatan kepada anak untuk bercerita tentang pengalamannya di awal pembelajaran. Terus yang kedua, Bu Sari akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah dengan merevisi keyakinan kelas yang udah ada dan menerapkan segitiga restitusi. Nggih? Nggih, betul sekali, Bu. Baik, Bu Sari. Dari kedua rencana tersebut, menurut Bu Sari nih, kira-kira mana duluan yang mau diterapkan? Menurut saya karena ini notabene tidak membutuhkan waktu yang banyak nih, Bu. Mungkin saya bisa melaksanakannya sekaligus, Bu. Oh, berarti Bu Sari langsung gitu merasakannya 2 hal sekaligus gitu nggih? Wah, Nggih. luar biasa. Menurut Bu Sari nih sekarang, siapa yang dapat membantu Bu Sari melaksanakan rencana itu? Iya, mungkin karena ini berhubungan dengan murid saya di kelas, yang bisa membantu menurut saya ya tentunya, murid-murid saya yang ada di dalam kelas untuk membuat, roda emosi dan untuk, bercerita tentang pengalamannya, terus merevisi keyakinan dan melakukan segitiga restitusi. Ya tentunya seluruh anak, Bu. Jadi nanti setiap anak sudah menyadari nilai dan perannya di kelas mereka dan akan berpartisipasi aktif dan berkomitmen dalam melaksanakan keyakinan kelas yang sudah direvisi. Menurut saya begitu, Bu. Nah, Bu Sari itu udah sampai titik ini. Menurut Bu Sari, apa yang Bu Sari dapatkan dari kegiatan ngobrol-ngobrol asik ini? Iya, Bu. Jadi untuk membuat anak yang tidak fokus supaya tetap fokus nggih, saya bisa membuat roda emosi, memberikan waktu dan ruang untuk bercerita di awal pembelajaran, sehingga anak-anak tersebut tidak terpancing untuk bercerita, ketika mengerjakan tugas dan kemudian, saya juga akan merevisi keyakinan kelas dan melaksanakan segitiga restitusi. Baik, Bu. Terus kira-kira kapan nih akan diterapkan oleh Bu Sari? Sepertinya besok sudah dapat memulainya, Bu, untuk membuat roda emosi, merevisi keyakinan kelas saya, dan saya tentunya akan memberi kesempatan pada anak-anak untuk bercerita di awal pembelajaran dan juga bisa melaksanakan segitiga restitusi. Wah, baik sekali, bagus sekali. Bu Sari, kelihatannya kita sudah ada titik temu, nggih. Bu Sari sudah ada titik temu ya. Jadi, Bu Sari, karena sudah ada titik temu, kita akan ngobrol lagi. Mungkin ya nanti setelah Bu Sari menerapkan KSE dan merevisi keyakinan kelasnya Bu Sari, serta menerapkan segitiga restitusinya. Oke, iya. Terima kasih sekali ini ya, Bu. Alhamdulillah saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol kayak gini. Ya, sama-sama Ibu Sari, nggak apa-apa. Kita semua saling sharing untuk menemukan pemecahan masalah di kelas kita, karena saling berbagi itu indah. Betul sekali. Oke Bu Sari, dari pembicaraan kita